Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Megamendung 4, dan yang saya hormati Ibu Guru SD Negeri Megamendung 4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir pada kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, serta kita semua umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak, tidak ada bapak-bapak di sini ya, jadi langsung ibu-ibu aja. Ibu-ibu, hari ini kita berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang merupakan rangkaian dari kegiatan saya sebagai calon guru penggerak sebagai aksi nyata modul 1.4 yang membahas tentang budaya positif. Di samping itu, kita juga akan mulai mengaktifkan komunitas belajar di sekolah kita di SD Negeri Megamendung 4 yang kita beri nama Kombel Cerdas, dari singkatannya yaitu ceria, edukatif, ramah, dedikasi, amanah, dan sukses. Mudah-mudahan singkatan ini menggambarkan kita, semangat kita, kompetensi kita, dan juga sikap serta karakter kita sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua di rumah. Ya. Baik, sebelum saya memasuki acara inti, saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Eni Refni SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang hari ini hadir dalam rangka kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif adalah program guru penggerak sekaligus pembukaan Kombel Cerdas SDN Megamendung 4. Apa itu cerdas? Cerdas adalah ceria, edukatif, ramah, dedikasi, amanah, dan sukses. Mudah-mudahan dari cerdas itu kita bisa tercermin pada diri kita semua, sehingga bisa menumbuhkan budaya positif pada siswa-siswi kita yang ada di SDN Megamendung 4, dan juga dalam rangka menumbuhkan kebiasaan yang harus kita terapkan kepada siswa-siswi kita, karena sekolah merupakan rumah kedua bagi siswa-siswi kita. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik, bukan hanya mengajar, tapi juga membimbing putra-putri kita kepada yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan acara hari ini, yaitu acara kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, berjalan dengan lancar dan sukses, dan semoga Bu Rima kita doakan yang hari ini sedang melaksanakan sebagai calon guru penggerak
bisa terus diberikan kesehatan, sukses dan juga lancar dalam perjalanan. Dan Ibu ucapkan semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Bila terkadang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita buka acara kegiatan hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya dan juga motivasinya. Semoga nanti kita bisa mendapatkan manfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan mengajar kita sehari-hari. Ya Bapak Ibu, Ibu-ibu maaf lagi salah. Baik, kalau begitu saya akan mulai kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SD Negeri Megamendung 4. Konsep inti dari budaya positif ini ada beberapa materi. Yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu sudah pernah mengikuti pelatihan mandiri maupun belajar di forum KKG. Baik, saya akan ulas sedikit demi sedikit setiap materi di sini. Kita akan mulai dari materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Saat ini, pembelajaran dengan paradigma baru bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang merupakan bagian dari visi sekolah. Dan mudah-mudahan di sekolah Megamendung 4 nilai-nilai profil pelajar Pancasila sudah mulai diterapkan oleh kita dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran dan asesmen yang dirancang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi yang sudah belajar kemarin berdiferensiasi ya, berdiferensiasi mungkin di PMM itu sudah masuk ke pembelajaran paradigma baru. Mungkin ibu-ibu sudah ada yang menerapkan, nanti kita berbagi pengalaman ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau begitu saya lanjutkan. Selama ini kita seringkali ada miskonsepsi, beberapa pikiran mengenai posisi kita sebagai pendidik terhadap murid. Bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Jadi murid melakukan sesuatu atau kegiatan karena kontrol dari kita. Kemudian yang kedua, ilusi semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Banyak ya dari ibu-ibu pasti yang sering memberikan reward di kelas, baik itu berupa bintang atau hadiah. Nah, ternyata itu adalah ilusi. Mungkin ilusi karena efektif hanya saat ada yang membuat kesepakatan. Kalau tidak ada, anak akan kembali lagi kepada kebiasaan. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dapat menguatkan karakter. Nah, di sini sebagian dari kita kadang suka berbicara meminta kritik dan saran gitu ya. Tapi di balik itu kadang penyampaian yang diberikan tidak sesuai dengan harapan si peminta kritik, sehingga malah menjadi
cenderung menurunkan atau menjadi tidak percaya diri karena kritik tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari pendidik yang memberikan kritik membangun bagi peserta didik kita. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seringkali ya, ibu-ibu kita mungkin di kelas sebenarnya anaknya nggak mau menggambar, tapi karena ada tugas menggambar kan, dia terpaksa harus mengikuti kan. Dan kalau misalnya tidak, berarti dia mungkin tidak akan mendapatkan nilai dari kita gitu ya. Seperti bukan sesuatu yang mereka sukai tapi harus dikerjakan gitu. Berikutnya saya akan masuk kepada teori yang dulu kita pelajari, yaitu teori stimulus respon yang berisi tentang bahwa kita adalah realitas kebutuhan kita itu sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dan seterusnya sampai model berpikirnya menang dan kalah. Saya lihat di PowerPoint ini disampaikan bahwa ada perbedaan antara paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol yang saat ini sedang dilakukan di kurikulum Merdeka. Jadi pada teori kontrol setiap realitas kita itu berbeda. Kemudian setiap orang juga mempunyai gambaran atau pandangan yang berbeda. Selain itu kita juga harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami sudut pandang orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak mungkin ada orang melakukan sesuatu tanpa adanya tujuan. Yang berikutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian berikutnya lagi adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi tentu saja sudah kita ajarkan juga di kelas ya Bapak Ibu, mungkin di diskusi atau di kegiatan kerja kelompok begitu ya. Kolaborasi, dan kita juga punya slogan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sebetulnya kan bagian dari kolaborasi. Dan yang terakhir, kalau di stimulus respon itu model berpikir menang kalah, kalau di teori kontrol ini bagaimana caranya semua orang menang, semua orang senang. Jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Seperti peribahasa menang jadi abu, menang jadi arang, kalah jadi abu. Iya. Berarti kita usahakan menang-menang. Nanti kita sama-sama belajar ya Ibu ya ke teori kontrol. Jadi dari stimulus respon kita alihkan ke teori kontrol. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Ada kata positif di situ. Ya, disiplin positif adalah salah satu cara untuk menerapkan disiplin dengan menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid. Jadi bukan karena adanya hukuman atau penghargaan. Mungkin kita sering melakukan di kelas ya, ibu-ibu kalau ada anak yang terlambat atau tidak mengerjakan PR kita hukum. Kalau ada anak yang berprestasi nilainya bagus kita kasih hadiah. Nah, disiplin itu harus bisa menumbuhkan tanggung jawab dari dalam diri anak, bukan karena mereka mengharapkan sesuatu atau menghindari sesuatu. Nah, sebagai pendidik, disiplin diri ini merupakan karakter yang perlu dimiliki.
Jadi selain peserta didik atau murid, kita juga sebagai pendidik perlu memiliki disiplin positif karena kita adalah teladan untuk murid-murid kita, sehingga kita bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Baik, kita lanjut kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada nilai kebajikan yang ibu-ibu sudah terbiasa, sudah dilaksanakan mungkin di kelas, di sekolah, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian ada lagi keterampilan hidup atau life skill. Kemudian ada the 7 essential virtues. Nah, ini merupakan contoh-contoh nilai kebajikan. Jadi, nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, dari nilai profil pelajar Pancasila yang ibu-ibu pastinya sudah jalankan, ada 6 nilai. Itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi disandingkan antara beriman dengan berakhlak. Diharapkan anak-anak bukan hanya paham tentang agama, tapi menerapkan dalam sikapnya, akhlaknya. Yang kedua ada mandiri. Karena kita di jenjang SD ya, mungkin ibu-ibu ada mengalami, apalagi di kelas bawah, anak-anak yang suka nangis atau izin, seringkali tidak masuk ya, harus diantar sama orang tuanya, atau kamar mandi harus diantar, belum mandiri. Nah, ini yang perlu kita terapkan nilai-nilai. Kemudian yang berikutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong sebagai wujud karakter bangsa. Apapun di Indonesia ini pasti gotong royong diutamakan, semangat kekeluargaan. Yang berikutnya ada berkebinekaan global. Nah, di sini sudut pandang tentang dunia juga harus kita terapkan. Jadi hubungan antar sosialnya mereka bagus, kemudian juga wawasannya luas, bukan hanya di sekitar lingkungan saja. Kemudian berikutnya lagi ada bernalar kritis. Tentu saja sekarang apalagi ibu-ibu guru nih suka bikin soal, dituntut sekali untuk bikin soalnya yang hot high order thinking skill. Dimana di sana anak-anak diminta untuk menjawab dengan kritis, bernalar, bukan hanya mengingat. Jadi sudah di level yang lebih tinggi ya ibu-ibu. Harapan dari profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir tentu saja kreatif. Alhamdulillah. Nah, nilai kreatif ini tentu Bapak Ibu sudah sering ditampilkan, apalagi di kegiatan-kegiatan seni ya Ibu Bapak Ibu. Yang berikutnya ada nilai keterampilan hidup atau life skill, yaitu isinya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang ketiga, the 7 essential virtues yang berisi tentang empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan juga keadilan. Sekarang menurut ibu-ibu, kira-kira saya tanya ke Ibu Sri deh, Bu Sri, yang cocok nih Bu Sri, nilai-nilai kebajikan menurut Ibu yang lengkap, nilai-nilai kebajikan yang mana? Ini cuma contoh ya, Bu, masih banyak nih kebajikan yang lain. Nah, ini nilai-nilai kebajikan itu ada 3 ya. Contohnya, menurut Ibu yang lebih cocok yang mana? Di atasnya kan satu ini ada 6, kita ada 5 dan ada 7, maksudnya ambil satu saja. Yang satu bagian yang kira-kira menurut Ibu pastinya profil pelajar Pancasila, sepertinya seperti itu yang paling cocok. Boleh disampaikan alasannya Bu?
Poin nomor 1 adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita tahu bahwa itu adalah menjadi dasar kita sebagai manusia. Sehingga kita mempunyai iman, kemudian kita bertakwa, kemudian setelah kita beriman, yang kedua adalah mandiri. Kita dituntut untuk mandiri, tidak tergantung dengan tanpa ada gotong royong kerjasama, mustahil segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian keberkebenekaan global, kemudian bernalar kritis itu pasti Bu. Kita dituntut untuk bernalar kritis, tidak terima begitu saja, kita harus menggali. Apalagi yang harus kita ketahui dan kita nomor 1 harus hadir. Itu Ibu jawaban saya, lebih kurangnya terima kasih. Untuk kita pendidik yang cocok, ternyata karena kita sudah mungkin terbiasa menjalankan ke profil belajar Pancasila, termasuk nilai kebajikan yang lengkap ya Ibu ya. Baik, saya lanjutkan lagi ke materi yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang mendorong mereka melakukan sesuatu. Jadi setiap perilaku pasti ada alasannya, dan mungkin ini adalah alasannya. Jadi ketika ibu-ibu bertemu dengan anak di kelas yang melakukan sesuatu atau perilaku yang menurut ibu-ibu kurang sesuai, perlu digali apa alasan dia melakukannya. Baik, yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Tentu saja itu kebutuhan yang paling utama ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kebebasan, di mana kita pasti tidak suka diatur ataupun dikekang. Begitupun murid-murid. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Sering, apalagi di tingkat SD kita temui anak-anak yang bermain pada saat belajar. Maka diberikanlah arahan agar pembelajaran bisa dilaksanakan melalui permainan-permainan yang menarik. Yang keempat, kebutuhan akan penguasaan, ya, bahwa di lingkungan anak-anak apalagi di kelas atas akan terlihat mereka itu antar satu dengan yang lain suka saling berebut teman atau berebut adik kelas dan kakak kelasnya itu tongkrongan biasanya. Ya, makanya kebutuhan penguasaan juga sudah muncul ini di level SD. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tidak jarang ya itu kita temui di kelas kita yang sebentar-sebentar ibu, sebentar-sebentar ibu gitu ya. Kadang kok ini hal yang kecil aja mereka manggil terus, nanya terus. Mungkin mereka sedang membutuhkan atau sedang butuh untuk diperhatikan rasa kasih sayangnya yang ingin didapatkan dari gurunya, atau misalnya pada saat mereka bermain di kelas di saat jam belajar gitu ya. Nah itu mungkin mereka sedang mencari kebutuhan akan kesenangan. Mungkin daripada kita marahi, mendingan kita alihkan, kita berikan waktu kepada mereka untuk memilih. Kalau mereka mau bermain, silahkan di luar dulu 5 atau 10 menit. Setelah itu kalau mereka sudah siap belajar, silahkan masuk kembali. Baik, kalau begitu kita akan lanjut kepada materi berikutnya, motivasi perilaku manusia. Kalau tadi kita sudah membahas tentang setiap perilaku pasti ada alasannya dan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan di sini kita akan membahas tentang motivasi apa yang mendasari orang melakukan sesuatu. Ya. Dan yang pasti ada dua di sini. Ada motivasi dari dalam diri dan juga ada motivasi dari luar. Pada budaya positif, kita berharap motivasi yang muncul adalah motivasi yang dari dalam diri, bukan motivasi yang
dari luar. Karena ini yang di luar biasanya sudah kita jalankan nih, di kelas maupun di sekolah. Kita pasti, kalau saya pasti memberikan hukuman kepada anak yang melanggar aturan atau tata tertib. Kemudian saya memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi, yang nilainya bagus, yang juara lomba, kadang ditambah lagi hadiahnya. Nah, sehingga motivasi mereka melakukan semua itu karena menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Nah, yang perlu kita tumbuhkan saat ini adalah motivasi dari dalam dirinya, sehingga mereka itu bisa menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Ini juga berlaku untuk kita ya ibu-ibu, pasti kita juga maunya melakukan sesuatu itu karena kita memang menghargai diri kita, pekerjaan kita, juga amanat yang diberikan kepada kita, bukan karena ingin dinilai oleh orang lain gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi teladan kepada peserta didik dalam memberikan motivasi intrinsik atau dari dalam diri mereka. Baik ibu-ibu, di sini kita akan masuk ke apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini juga sudah sering dibahas ya ibu-ibu. Mungkin kita kadang sudah dapat ilmunya, tapi lupa lagi gitu ya. Jadi kadang pas ketemu lagi dalam pelanggaran, kita pakainya yang hukuman lagi, bukan yang restitusi. Tapi di sini saya hanya mengingatkan kembali bahwa hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda. Ibu-ibu mungkin ada yang baru di level hukuman, ada yang sudah masuk ke level konsekuensi, atau bahkan sudah bagus menerapkan di restitusi. Jadi perbedaannya, hukuman itu pasti di sini sesuatu yang tidak terencana dan biasanya dilanggar namanya aturan. Aturan kan dibuat oleh satu pihak, jadi bukan antara guru dan murid, tapi biasanya kita yang buat, murid diminta untuk mematuhi. Dan biasanya hukumannya ada hukuman fisik maupun psikis. Saya boleh tanya sama ibu kepala sekolah, Bu Eni pernah ngalamin hukuman nggak waktu zaman sekolah dulu? Dulu waktu zaman sekolah, ibu sekolah. Iya, ibu zaman sekolah dulu. Zaman ibu sekolah diberi hukumannya itu dengan cara dibiarkan. Kita kalau ada anak yang nakal, si guru itu artinya dia tidak mau merespon, tidak mau menilai, dia dibiarkan seperti itu, sehingga dia akan merasa pada dirinya salah. Kemudian dia menyadari dulu. Kemudian juga ada hukuman yang diberi secara fisik, yaitu dengan cara apa itu membersihkan kamar mandi, membersihkan lapangan. Itu pernah mengalami dengan cara yang namanya anak, pasti dia belum berpikir panjang. Pokoknya hanya ingin bermain, dimanapun berada pasti ingin bermain. Tapi tak kala dia bermain di tempat yang salah, tak kala dia sedang belajar pasti untuk bermain, maka guru itu memang ada suatu kewajiban untuk memberikan hukuman. Tapi dulu hukumannya mungkin dengan kadang secara fisiknya itu membersihkan halaman ya, dengan tujuan supaya lebih bersih. Dan juga kadang memberikan hukuman dengan cara memberikan menulis sebanyak 2 lembar. Nah, mungkin tujuan guru itu hanya untuk memperbaiki tulisannya biar lebih bagus. Kadang memberi hukumannya dengan memberikan hafalan hitungan perkalian. Nah, nanti akan setelah itu dia biasanya akan ditagih oleh gurunya bahwasanya dia harus menghafalkan di depan teman-temannya perkalian di depan teman-teman itu. Dan tak kala dia masih belum bisa menyelesaikan hukuman yang disampaikan oleh guru, nanti akan ditambah ulang. Makanya di situ ibu dulu ada motivasi ingin saya harus bisa, jangan sampai hukuman saya
dan menyadari pada diri nanti lain kali saya tidak boleh seperti itu. Mungkin itu pengalaman ibu. Luar biasa banyak lengkap itu pengalamannya. Yang pertama saya ditanyakan kepada ibu, masih ingat gak bu kesalahannya apa bu? Kesalahannya? Ya. Misalnya kita tidak mengerjakan PR seperti tadi yang ibu sampaikan, tanya lah gitu ya, kan diharapkan si anak itu berpikir bahwa dia salah, tapi itu kan harapan saja, belum tentu sesuatu yang akan terjadi gitu. Dan itu memang saya juga merasakan waktu saya sekolah dulu. Kemudian yang kedua, misalnya ibu tadi sampaikan ada hukuman fisik berupa membersihkan kamar mandi atau menyapu lapangan biar pada kesalahan yang mungkin tidak sesuai begitu ya bu. Kesalahannya apa, hukumannya apa, walaupun saya yakin hukuman yang diberikan pasti juga mempunyai tujuan, dan tujuannya baik untuk membuat murid lebih sadar bahwa dia itu salah dan tidak mengulangi kembali kesalahannya. Nah, itu yang kita rasakan, mungkin ibu-ibu yang lain juga pernah merasakan, atau mungkin kita pendidik sekarang masih melakukan itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa beralih ke cara yang lain yang lebih baik dan sesuai dengan penelitian yang lebih terbukti berhasil membuat anak bisa melakukan perbaikan pada karakter yang kurang tadi yang salah gitu ya. Nah, di sini di konsekuensi sebenarnya sudah terencana dan sudah disepakati, tapi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Contoh tadi ibu sampaikan menulis 2 lembar, menghafal perkalian gitu ya. Itu konsekuensi mungkin pada saat dia nilainya kurang diberikan hukuman untuk menghafal perkalian. Sama bu, saya juga di kelas jujur saya masih melakukan itu. Kadang saya minta anak saya menghafal perkalian, yaitu penghargaan yang diberikan menjadi motivasi untuk mereka. Tapi kok saya lihat pas sudah lewat masa-masa hafalan dan hadiah itu, ternyata mereka lupa lagi pada saat dites gitu ya, atau misalnya kita pada saat pelajaran matematika berhitung, mereka lupa perkalian padahal sebelumnya mereka hafal karena saya janjikan hadiah gitu. Jadi mereka hanya mengejar hadiahnya aja. Itu tadi motivasi eksternal, tidak bertahan lama. Dan mungkin hanya akan membuat anak melakukan karena ingin sesuatu atau menghindari sesuatu. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu. Contohnya sangat relevan sekali ya, mungkin dengan kita juga dulu di masa kecil. Yang terakhir ini proses yang kita harapkan bisa kita ambil, yaitu proses restitusi, di mana ketika ada anak yang melakukan kesalahan, di sini kita memberikan kesempatan mereka untuk menentukan pilihan dalam memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Dan tentu saja antara pelanggaran yang dilakukan dengan perbaikan itu sangat sesuai gitu ya. Dan tentu restitusi ini fokus pada solusi, jadi bukan berarti kita ngomongnya sambil marah-marah. Contoh misalnya ada anak suka nih kejadian di kelas kita nih, numpahin es di kelas tuh ya. Kita sebenarnya mau restitusi nih, kita mau nih, oh iya nggak apa-apa, semua orang juga bisa tumpahin es gitu, siapa aja bisa gitu. Jadi kita mencoba untuk tidak memberikan hukuman. Nah, tapi cara kita ngomong, itu saya biasanya ya, saya bisa kalau ngomong pakai nadanya keras, seolah-olah marah. Jadi pada restitusi ini kita memperbaiki kesalahan, tapi kita tidak memunculkan emosi. Kamu gimana sih? Gak lihat dia udah bersihin.
dengan cara yang mungkin murid tidak nyaman gitu ya. Nah, ini mungkin yang kita harus lebih berbenah diri, terutama saya. Jadi saya juga masih belajar ya ibu-ibu, kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan restitusi secara utuh, baik dari nada bicaranya, baik dari memperbaiki masalahnya maupun memberikan solusi pada anak. Gitu. Saya lanjut ke materi berikutnya. Masuk ke materi 5, posisi kontrol guru. Nah, ibu, kira-kira nih kalau saya tanya, ada anak yang melanggar, saya belum jelasin nih satu-satu posisinya nih. Sekarang ibu bisa nentuin nggak ibu-ibu di posisi yang mana? Saya kasih notes ya. Saya kasih notes, ibu boleh tulis di sini. Kira-kira dari kalimat, dari katanya deh, dari katanya dulu. Ibu-ibu ada di posisi yang mana? Nanti kita lihat setiap posisi ini perannya beda-beda. Ya, saya kasih notnya, ibu-ibu isi di sini ya. Ibu, kebetulan hari ini bapaknya nggak masuk ya, jadi nggak ada bapak-bapak. Di sini aja bu. Nah, iya di komputer, kamu di banner aja. Wih, ini nih yang saya suka nih. Ada posisi terbaik di sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya bu. Yang pasti sebelum saya masuk ke posisi ibu-ibu, saya akan menyatakan posisi saya sendiri yang sering saya lakukan di kelas adalah sebagai penghukum atau teman. Belum sampai di pemantau sama manajer, ibu saya juga belajar baru coba. Nah jadi saya sendiri belum sampai bu di manajer, saya baru di posisi teman dan penghukum. Ya baik, mudah-mudahan depannya kita akan naik terus nih levelnya sampai di manajer. Untuk jawaban, saya mau tanya-tanya sedikit ya. Ibu yang sebagai teman, ada 3 orang dari tulis namanya. Yang isi sebagai teman, Bu Sari ini kayaknya belum ada suaranya. Bu Sari yang merebut, saya pengen masukannya dong Bu Sari. Kira-kira teman itu seperti apa Bu? Menurut saya ya, kalau sebagai teman mungkin kalau ada anak yang bersalah, kita diskusikan dulu, kita bicarakan salahnya dia di mana. Kamu ngerasa nggak sih salah? Kamu paham nggak salah kamu di mana? Akhirnya kan si anak mikir dulu ya. Oh iya, ternyata saya salah. Ya kita diskusikan hukuman yang sebaiknya seperti apa ya, agar anak tidak merasa, aduh hukumannya berat amat nih. Jadi kita diskusikan, sok kamu mau yang mana? Kita kasih pilihan, ada hukuman A dan hukuman B. Boleh silakan kamu pilih yang mana. Jadi anak pun menjalankan hukumannya sesuai dengan pilihan dia sendiri. Itu Keren, tepuk tangan dong Bu. Jawaban yang tadi Bu Sari sampaikan itu sudah masuk di level pemantau Bu Sari. Oh ya. Iya. Ya. Jadi di level pemantau itu sudah melaksanakan aturan, gitu ya. Tapi lagi-lagi tidak pakai emosi ya di sini ya. Melaksanakan aturan dan memastikan aturan itu dijalankan oleh peserta didik atau murid-murid kita gitu. Nah, tapi konsekuensinya memang sudah ada tuh kesepakatan. Kalau anak melakukan pelanggaran A, maka dia akan mendapatkan konsekuensi B, dan kita hanya meminta mereka untuk menjalankan konsekuensinya. Itu sudah di level pemantau, di bawah manajer. Ya, bagus Bu Sari. Nah sekarang saya mau tanya yang pilih manajer.
Bismillahirrahmanirrahim. Kontrol guru sebagai manajer di sini adalah di mana guru itu sebelum memulai masuk mungkin ke dalam kelas atau bersama murid-murid itu kita mengadakan suatu kesepakatan kelas dulu. Karena nantinya kan bisa terjadi bahwa guru itu sebagai pengontrol, tetapi murid juga harus mengetahui dengan adanya kesepakatan kelas itu jika suatu saat mereka mempunyai masalah atau mempunyai kesalahan, kita bisa mencari solusinya itu bareng-bareng fokus pada hal tersebut. Itu Bu. Oke, Ibu. Keren ya Bu Sumi, tepuk tangan dong buat Bu Sumi. Sudah mulai masuk di level manajer ya Bu ya. Ya, kalau misalnya sudah masuk di level manajer ini biasanya sudah melaksanakan segitiga restitusi. Nanti di materi yang berikutnya ya, materi setelah ini nanti ada segitiga restitusi ya. Pernah dipelajari di KKD juga ya kita ya Bu-ibu ya. Jadi saya yakin si Bu Sumi mungkin memang benar-benar sudah menerapkan yang kemarin dipelajari. Keren Bu. Belum tahu. Ya, nanti mudah-mudahan yang lain kita semua, saya pun sama, kita bisa sampai di level manajer minimal pemantau. Jadi dua level ini sudah melaksanakan dengan tidak ada emosi di dalamnya. Itu ya Ibu ya. Saya lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada contoh-contoh penerapan restitusi. Contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang tadi. Di sini kan tadi ada pilihan teman, pemantau, sama manajer. Nah, saya sampaikan contohnya. Jika ada sebuah kasus anak tidak ikut upacara, suka ada ya Bu-ibu ya di sini ya. Maklum kita mah upacaranya lapangannya jauh. Mungkin anak itu telat, bukannya ke lapangan ikut upacara malah ke kelas gitu kan, nunggu aja di kelas gitu. Nah, kalau kita di posisi penghukum melihat atau kita menemukan kejadian itu, nah biasanya kita kasih ini nih, suruh hormat bendera 15 menit gara-gara nggak ikut upacara, tuh ya. Pokoknya gimana caranya anak kapok aja, nggak ngulangin lagi. Besok-besok dia pasti kalaupun telat dia tetap ke lapangan ikut upacara, tuh ya. Tapi balik lagi kita nggak tahu hatinya dia itu atau perasaannya dia itu bagaimana. Namanya dihukum nggak enak ya Bu-ibu ya. Mungkin yang punya pengalaman dulu waktu sekolah yang pernah dihukum pasti rasanya nggak enak sekali gitu. Yang kedua ada kontrol pembuat rasa bersalah. Nah biasanya di sini ada kata-kata yang terucap nih. Sudah berkali-kali ibu beritahu kamu tetap saja mengecewakan ibu karena datang terlambat. Ibu kecewa sekali, padahal ibu udah kasih tahu berulang-ulang. Nah, posisi membuat rasa bersalah ini membuat anak menjadi sedih, gitu. Karena gurunya kecewa kepada dia. Sosok orang yang dikagumi di sekolah kecewa pada dia, sehingga dia akan merasa sedih dan biasanya akan lebih bertahan lama gitu ya. Kalau kata orang Sunda nyeri hati gitu ya, tapi memang kembali lagi ke anak sekarang itu cenderung lebih baper gitu, apa-apa dibawa perasaan. Jadi kalau kita ngomong salah sedikit mereka ngambek, harus bisa-bisa kita mendekati mereka. Ibu-ibu tadi ada yang nggak ada ya, nggak ada yang menghukum, nggak ada yang membuat rasa bersalah. Keren-keren emang. Mega 4 ini guru-gurunya udah belajar posisi kontrol dan restitusi semua soalnya. Baik, yang berikutnya ini yang biasanya juga banyak ditemui teman. Posisi teman ini contohnya kalau ngomong, ayo dong, kamu jangan terlambat dong. Kan udah ibu kasih tahu kan, kemarin ibu udah belain kamu loh. Ya udah, nggak apa-apa, masuk kelas, besok jangan terlambat tadi ya. Gimana caranya anak tuh merasa dibelain gitu? Dan biasanya dia mah dekatnya sama yang ngebelain doang anak itu. Tuh
lain-lainnya mungkin sikapnya akan berubah lagi. Jadi atau biasanya anak-anak kayak gini mereka taat aturannya atau mereka patuh itu pada saat ada kita. Kalau kita ada di sekeliling mereka nih, wah udah mereka patuh insya Allah karena mereka tahu pada bestie dibilangnya bestie sekarang tuh. Kalau guru sama murid itu sudah jadi bestie. Nah yang di level pemantau ini sudah bagus Bu Ibu ya. Kalau bisa sampai di level pemantau dan manajer sudah bagus. Di level pemantau biasanya kita sudah mengingatkan mereka bahwa mereka melanggar aturan dan mereka sudah tahu konsekuensi apa yang akan mereka terima. Contohnya berarti di sini kita sudah ada kesepakatan kalau terlambat poinnya dikurangi berapa gitu ya. Soalnya tadi kan dia tidak ikut upacara karena terlambat atau bisa tidak mengerjakan PR poinnya berapa. Setelah poinnya sampai berapa nih kira-kira pelanggaran itu kita buat sebuah pernyataan panggilan orang tua untuk bisa membantu atau untuk orang tua mengetahui kira-kira anaknya ini sering melanggar aturan sehingga mereka lebih waspada. Kalau sampai poin saya nambah bisa-bisa nanti orang tua saya dipanggil. Itu yang terakhir ada posisi manajer. Ini ya tadi sudah menjalankan restitusi. Jadi pada posisi manajer di sini bahkan anak harus tahu salahnya itu apa sampai dia diajak bicara. Sini Ibu mau bicara sebentar. Atau kita contohin aja ya. Contohin yuk, ayo. Bu Farah deh, Bu Farah. Oh iya nggak apa-apa Bu Farah. Sama Bu Sari jadi anaknya yang terlambat. Sari, kenapa tadi kamu tidak ikut upacara? Padahal teman-teman yang lain sudah menunggu di lapangan. Maaf Bu, aku soalnya tadi bangunnya kesiangan. Kamu tidur jam berapa nih semalam? Gila. Baiklah, untuk baik kali nanti kamu bisa pulang sekolah mungkin sudah mengerjakan PR atau apa ya? Iya. Makanya nanti kalau sudah pulang sekolah di hari-hari berikutnya setelah baju setelah sampai di rumah itu lebih baik langsung mengerjakan PR supaya malam itu tidak tidur terlalu larut dan paginya bisa segera ke sekolah lalu mengikuti perjalanan kembali. Iya Bu, makasih ya. Wah, terima kasih kepada Bu Sulfi dan Bu Sari yang sudah mencontohkan posisi manajer. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Sulfi dan Bu Sari. Luar biasa ya Bu. Mungkin saya sedikit berikan masukan. Jadi kalau di posisi manajer itu biasanya murid yang mengetahui kesalahannya dan murid yang mencari solusinya. Kita hanya mengarahkan saja. Tapi tadi sudah bagus banget. Terima kasih Bu Sumi, terima kasih Bu Sari. Baik, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Di sini ada materi tentang keyakinan kelas. Ibu-ibu udah bikin keyakinan kelas belum? Belum. Oh ya Bu Farah belum. Bu Sumi Sudah pernah dilakukan saat di bulan kedua saya memasuki pembelajaran ya, itu mulai dibikin kesepakatan kelas dengan siswa-siswa yang ada dari awal tahun. di bulan kedua ya, karena saat itu sedang Oh iya di menyusun, awal tahun ya, aja di ada. awal tahun Oh, aja. iya. Wah, luar biasa nih. Bu Sumi sudah satu langkah di depan saya ini. Ibu-ibu yang lain ada yang sudah buat, Bu Sri sudah buat kesepakatan kelas, Bu Sri keyakinan kelas, wah sudah. Bu Sari sudah, Bu Sari? Sudah. Wah luar biasa. Baik ibu-ibu, berarti ibu-ibu paham sekali kenapa sekarang kita pakai keyakinan kelas, kesepakatan kelas, bukan lagi peraturan kelas atau tata tertib. Nah, jadi karena sekarang kita sudah di penerapan budaya positif, jadi kita itu harus melibatkan siswa. Salah satunya dalam menyusun kesepakatan. Pada keyakinan kelas, siswa dilibatkan untuk menyusun kesepakatan tersebut. Sedangkan jika aturan itu biasanya guru yang
yang harus mematuhinya. Jadi di sini murid tidak merasa ada kewajiban karena itu hanya jika ada gurunya saja gitu. Tapi kalau kesepakatan kita harapkan mereka bisa menjadi disiplin karena mereka terlibat pada saat menyusun kesepakatan tersebut. Nah di sini tata caranya menyusun keyakinan kelas itu biasanya kita itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencurahkan ide-idenya gitu. Kira-kira mereka suka kelas yang seperti apa, mereka suka pembelajaran yang bagaimana, mereka mau gurunya bersikap bagaimana. Nah setelah dari curah ide tersebut, kita bisa pilih yang jawabannya mirip-mirip sampai nanti kita susun menjadi sebuah kalimat yang berisi keyakinan kelas. Biasanya kesepakatan kelas ini kalimatnya bersifat kesepakatan di sini bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam kalimat positif, kalimatnya tidak terlalu panjang sehingga mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir dalam pembuatannya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin bersama anak-anak di kelas 5. Untuk penyusunannya saya ada contoh videonya. Izinkan saya untuk menyampaikan video tersebut ya ibu-ibu. Hanya sebagai referensi saja agar nanti di tahun ajaran baru kita bisa menyusun kesepakatan tersebut dengan siswa sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas ya. Bagikan notes kepada kalian, kemudian kalian isi kira-kira impian kelasnya seperti apa yang kalian inginkan pada notes ini ya. Yang sudah selesai nanti boleh menempelkannya di papan tulis. Ya. Yang sudah silakan nempel di papan tulis ya. Baik Ajni, kalau begitu tolong bantu Ibu bacakan impian dari teman-teman kamu ya.
Ya, ke depan. Kelas yang bersih, Yang keras suaranya. kelas yang bersih, yang seru, yang nyaman untuk belajar, kelas yang tidak berisik, Oke. kelas yang seru dan nyaman. Ya. Di kelas bersih, bermain di lapangan yang seru. Oke. Kelas yang tidak berisik, kelas yang tertib, Ya. belajar sungguh-sungguh namun Dan seru. kelas yang rapi dan kelas yang kompak, kelas yang teman-temannya saling membantu. Ya, bagus. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, perilaku apa yang perlu kita tampilkan supaya kelas impian kalian ini bisa terwujud. So, kalau mau kelasnya seru, berarti kalian belajarnya harus bagaimana? Ya, gimana deh? Oh, belajarnya di luar ruangan, berarti harus macam-macam ya. Terus, ya. Tidak boleh bercanda. Oh, jangan bercanda, berarti harus sungguh-sungguh belajarnya. Ada lagi? Supaya seru. Udah cukup? Ya, Jimmy. Belajarnya sampai main game. Oh, sambil ada game kalau evaluasi boleh. Tapi berarti di situ belajarnya kalian harus serius ya. Walaupun dengan menggunakan game, kalian tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, berarti sekarang kalau misalnya kelasnya yang tadi bersih, tuh nyaman, berarti harus gimana? Ya, ya Arif yang keras suaranya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh, ya jangan buang sampah sembarangan di dalam kelas. Ada lagi? Mengerjakan piket sesuai jadwal. Oh iya betul, sudah ada jadwal piket. Kalian silakan membersihkan ruang kelas sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Berikutnya di sini ada kelas yang kompak, yang teman-temannya saling membantu. Itu perilaku apa yang perlu ditampilkan? Menghormati. Saling menghormati antar teman. Ada lagi? Saling membantu. Saling membantu jika ada teman yang terluka, susah dalam belajar misalnya gitu ya. Baik kalau begitu. Terima kasih. Berarti kita susun kalimat kesepakatannya dengan lebih rapi ya. Ibu tulis di papan tulis. Nah, jadi kita punya 4 kesepakatan kelas yang sudah disampaikan tadi, diambil dari pendapat kalian. Yang pertama yaitu, coba dibacakan Saktiani. Kami guru dan murid yang saling menghormati. Ya, menghormati ya, berarti. Yang kedua, sok bacakan Ajni. Kami murid yang menjaga kebersihan kelas. Yang berikutnya, yang ketiga, coba Noval bacakan. Kami murid yang belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Oke, baik. Yang terakhir, yang keempat, Akma. Kami murid yang kompak dan suka gotong royong. Baik, kalau begitu sepakat? Nah, berarti sekarang kita akan membuat dan menempelkan kesepakatan kelas ini di mading kelas sebagai keyakinan kelas 5. Ini kita sambung dulu ya, biar cukup. Yang lain sudah guntingnya?
Jahitannya dari sana ambil ibu. Disusun. Mana tadi yang pertama? Itu di atas ya. Di atas tadi lewatin. Oh, yang ini Bu. Nih, Oh, iya. udah nah, yang ketiga Tempelin Bu. belajar. Iya, nanti kita pakai itu aja double tip. Ya, yang keempat. Sok, tempel. Pakai pola tip. Lurusin ya. Di sini Pak. Ini buat biasanya kalian boleh tambahkan ini. Nih, kasih itu sholat di sini. Udah? Oh, ini belum satu. Ayo. Ini nih sekarang. Di sini. Lurusin ya. Bentar, Bu. Nih. Ini Bu ya. Ini lagi. Ini geser tuh seperti ini kan. Udah gerakin gitu. Udah gini. Ya, silakan. Ya, Ajmi bantu pasang di belakang. Di mana, Bu? Ya, coba pasang di belakang. Duaan, coba Dipa. Ini kereta ini punya mana di situ? Lah, atasan apa maksudnya? Sudah? Ya, Ini enggak Bu. nggak usah. Ya, itu tadi proses penyusunan keyakinan kelas di kelas saya, kelas 5. Mungkin masih ada beberapa kekurangan, tapi nanti insya Allah di tahun ajaran baru akan susun lagi kesepakatan atau keyakinan kelas yang baru dan bisa menjadi sebuah landasan untuk warga kelas agar bisa disiplin dan juga lebih menghargai dan menghormati warga kelas yang ada. Baik, berikutnya ibu-ibu saya kembali ke materi. Yang berikutnya adalah materi segitiga restitusi yang sudah berulang-ulang kita dapatkan ya ibu-ibu, dan mungkin ada tadi ibu-ibu yang sudah menerapkan, luar biasa. Saya akan ulang sedikit yang merupakan tahapan restitusi. Segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah agar murid itu bisa memperbaiki kesalahan mereka supaya mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang bertahan, karena mereka punya motivasi dari dalam diri, mereka punya kontrol diri. Berikutnya, di sini saya punya tujuan restitusi beberapa, tidak semua. Yang pertama adalah restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Jadi bukan berarti anak yang bersalah itu kita malah makin tambah rasa bersalahnya.
Tapi di sini kita mencoba memperbaiki kesalahan tersebut dengan memberikan solusi. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Hubungan siapa? Misalnya anak dengan temannya. Kalau misalnya mereka bermasalah di kelas, atau anak dengan gurunya, ketika anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi tujuannya tadi yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga di sini, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Beda dengan hukumannya Bapak Ibu, pasti anak-anak melaksanakan hukuman itu dengan perasaan terpaksa. Sedangkan kalau restitusi ini kita berbicara dengan memberikan tawaran-tawaran, pilihan-pilihan kepada mereka. Mana pilihan yang terbaik? Yang keempat, restitusi menuntun ke dalam diri. Ini maknanya adalah kita mencoba menggali faktor-faktor internal dari dirinya yang menyebabkan dia melakukan kesalahan tersebut. Karena kita tahu ada motivasi dari dalam diri dan juga motivasi dari luar. Nah, motivasi internal dari dalam diri ini berpengaruh cukup besar terhadap perubahan tingkah laku murid-murid kita. Yang kelima, restitusi itu fokus pada karakter. Biasanya yang ingin diperbaiki di sini adalah bagaimana menumbuhkan karakter-karakter yang sesuai yang diharapkan. Yang sekarang mungkin sudah di kurikulum Merdeka lebih jelas karakter-karakter yang diinginkannya Bapak Ibu. Walaupun di kurikulum 2013 juga pasti ada penilaian karakter anak-anak. Yang keenam, restitusi tadi sudah saya sampaikan fokus pada solusi. Jadi kita membimbing, menuntun peserta didik, menanyakan ke dalam dirinya bagaimana mencari solusi dari masalah yang sudah mereka buat. Gitu. Jadi bukan menyalahkan, bukan memberikan hukuman atau dengan sistem punishment dan reward. Karena biasanya sistem punishment dan reward seperti yang kemarin sudah disampaikan itu hanya sementara atau hanya jika ada yang menyepakati aturan tersebut. Kalau nggak ada, mereka bisa berubah lagi atau kembali lagi ke karakter yang semula, gitu ya. Baik, berikutnya. Di sini kemarin pada webinar sudah ditampilkan ya segitiga restitusi, di mana di sini ada 3 langkah yang bisa dilaksanakan pada kegiatan restitusi ini. Di bagian bawah ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua di bagian sisi yang sebelah kanan ada validasi kebutuhan, dan di sisi yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Di setiap sisinya nanti Bapak Ibu akan memberikan kesempatan kepada peserta didik, ya seperti coaching tadi. Tapi bedanya di sini hubungan antara guru dengan murid, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengeluarkan apa yang ada di pikiran mereka, menyatakan alasan-alasan yang mereka punya. Karena kadang kita itu, ya saya juga sama ya, kadang suka langsung judgement gitu. Ketika anak ngobrol itu kita langsung menjudge dia itu tidak patuh, tidak disiplin. Ya, ketika anak bertengkar kita langsung menyalahkan anak itu bandel gitu ya. Atau misalnya ketika anak itu terlambat kita langsung menjudge anak itu malas. Nah, di sini adalah saatnya kita merubah cara kita menghadapi anak-anak dan berhubungan dengan mereka. Bagaimana agar karakter yang nanti muncul ini langgeng atau terus-menerus menjadi karakter yang terbawa ke masa depan, bukan hanya pada saat di kelas bersama kita saja, gitu ya. Baik, kalau begitu saya akan mencoba menjelaskan. Nah, pada tahapan segitiga restitusi ini biasanya kita akan memberikan kalimat-kalimat pada tahap menstabilkan identitas. Itu contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang lain bisa menggunakan kalimat ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, agar kita fokus kepada solusi bukan kepada masalah yang sudah terjadi. Pada tahap validasi tindakan yang salah, di sini kita
kepada mereka apa alasan mereka berperilaku seperti itu, ya? Atau misalnya mereka mau mempertahankan yang menurut kita kurang baik, tapi kita bisa meminta mereka menambahkan sikap yang baru yang lebih baik. Dan pada tahapan yang terakhir di sini kita akan mengembalikan lagi kepada kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan bertanya apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar, yang sudah diabaikan, yang sudah dilupakan, dan nilai-nilai atau misalnya nilai-nilai umum apa yang sudah kita sepakati tapi tidak melaksanakan. Begitu ya ibu-ibu ya. Nah, di sini ada contoh proses penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Izinkan saya memutarkan video tersebut ya ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan pulang. Ativia dan Septiani tunggu dulu di sini ya. Ibu mau bicara. Emang ada apa, Bu? Kami buru-buru mau mengerjakan tugas kelompok. Begini, Ibu, tadi dapat laporan dari Pak Asep kalau kalian ada di kelas pada saat upacara. Apa itu benar? Iya, Bu, tadi kami datang terlambat. Jadi kami malu kalau kelihatan orang lain, makanya kami tunggu di kelas saja. Mengapa kalian datang terlambat? Apakah menurut kalian perilaku kalian sudah benar? Ya, Bu, tadi kami mampir ke fotokopi dulu untuk memprint tugas agama. Oh, begitu. Ya, Bu, kalau kami ke lapangan takut ditertawakan teman-teman. Maaf ya, Bu. Bagus sekali kalau kalian tahu bahwa apa yang kalian lakukan itu salah. Dan memang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah kok berbuat salah. Jadi sekarang apa yang harus kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seharusnya kami belum memprint tugas itu kemarin, Bu, agar hari ini kami tidak terlambat. Kalau ya? Saat terlambat, seharusnya saya dan Septiani melapor ke guru piket, Bu. Oh, tepat sekali. Nah, menurut kalian keyakinan kelas yang mana yang sudah kalian lupakan? Datang tepat waktu, Bu. Nah, sekarang bagaimana cara kalian memperbaiki masalah ini? Kami akan lapor kepada Bu Farah dan berusaha agar tidak terlambat lagi. Kami tidak akan menunda tugas yang diberikan. Bagus. Kalau begitu sekarang kalian ikut Ibu Farah ya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani. Saya Ativia. Kami dari SDN Deka Bandung 4 memberikan pendapat setelah melakukan resolusi bersama Bu Lima.
buat gambarnya kok enggak. Menurut kamu, apakah hal ini boleh dilakukan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Hal itu manusiawi kok. Emang kamu senang menggambar ya? Memang apa cita-cita kamu? Masya Allah, bagus sekali cita-citanya. Cocok dengan hobi menggambar kamu. Tapi kalau kamu menggambar di meja seperti ini, kan sudah mengabaikan keyakinan kelas ya. Kira-kira keyakinan kelas yang mana menurut kamu? Sepertinya merawat fasilitas sekolah ya. Betul itu. Jadi boleh saja kamu punya hobi menggambar, tapi kamu harus melakukannya di buku, jangan di bangku sekolah seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti kamu tidak merawat fasilitas sekolah. Nah, kira-kira ada tidak cara lain agar kamu tetap bisa menggambar, tapi tidak merusak fasilitas sekolah? Sepertinya saya akan mencari buku bekas di perpustakaan dan mengambil halaman belakangnya untuk menggambar. Apakah boleh, Bu? Boleh, nanti ibu bantu carikan di kantor ya supaya Arif bisa tetap menggambar. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mencoba membersihkan ini, Bu. Ada lagi? Saya janji, Bu, tidak akan mencoret-coret lampu lagi atau fasilitas sekolah yang lain. Bagus kalau begitu. Kamu bersihkan dulu ini ya. Nanti kamu lanjutkan istirahat. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dari SD Negeri Negeri 4. Melakukan restitusi, saya menyesal telah melakukan kesalahan yang saya lakukan. Saya jadi tahu cara memperbaikinya karena berusaha memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan membuat saya merasa nyaman. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-Ibu, tadi itu contoh penerapan restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas saya, di kelas 5. Di situ juga saya masih belajar, jadi mungkin ada beberapa kekurangan, tapi insya Allah kedepannya harapan saya adalah saya bisa memposisikan diri saya sebagai manajer sehingga tidak lagi menggunakan emosi pada saat ada murid-murid yang melanggar, kemudian juga kita bisa memberikan pilihan-pilihan kepada mereka dan mereka menentukan sendiri solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah mereka. Begitu ya Ibu-Ibu. Baik, di sini kita sampai kepada akhir dari kegiatan diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif. Dari saya ada kesimpulan bahwa dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki kompetensi yaitu kepribadian, profesional, sosial dan juga emosional yang baik agar kita mampu menjadi teladan sekaligus among yang menuntun murid-murid kita agar dapat mewujudkan nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Baik Ibu-Ibu, dari sekian banyak materi tadi yang kita pelajari budaya positif, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita peroleh dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan juga dalam pembelajaran kita di kelas nanti. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita manfaatkan dan juga bisa membuat kita menjadi guru yang lebih baik. Sekian dari saya Ibu-Ibu atas perhatian dan dukungannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan.
untuk ibu-ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi